Dan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema pengajaran firman Allah yang saya berikan judul jiwa yang dibaharui. Saya mau menyampaikan sama saudara lewat tema firman Allah ini, gimana sih caranya membaharui jiwa. Jiwa yang baru itu bagaimana gitu. Seperti pujian tadi ya, punya hati yang baru. Supaya kita itu serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya? Jiwa kita mesti dibaharui. Ya, roh kita percaya pada Tuhan sudah baru. Serupa seperti Kristus itu jiwa kita yang jadi baru. Nah, persoalannya selama ini kita hanya berpikir yang kita dengar, yang kita tahu, yang diajarkan di gereja biasanya hanya seputar pikiran yang dibaharui. Padahal jiwa itu ada 3 hal. Jiwa ada 3 unsur, pikiran, emosi, keinginan, kehendak. 3-tiganya dibaharui. Selama ini kita cuma hanya berputar kepada pikiran yang baru. Renewing your mind yang dibaharui. Bagaimana dengan yang namanya emosi kita? Seringkali orang jatuh bangun gak pernah jadi baru. Karena ingat ya, di jiwa itu ada 3 isinya, 3 unsurnya, ada 3 hal. 3-tiganya harus dibaharui. Ini penting saudara ya. Karena kalau 3-tiganya gak dibaharui, ya kita gak pernah sepertimu Yesus. Gak pernah jadi, gak pernah bisa gitu. Ayo kita baca ayatnya. Kita mulai berangkat dari titik ini. Jiwa yang dibaharui, baharui jiwa kita tuh ayat ini. Mari kita belajar dari sini. Curhatan seorang bernama Rasul Paulus saudara ya. Roma pasal yang ke-8. Kita baca mulai ayat yang ke-15. Lalu kita loncat ayat 22. Saudara baca 2-3-nya sama-sama. Saya baca ayat 15, Anda 22, 2-3-nya sama-sama ya. Saya baca di ayat 15 dalam Roma pasal 8 begini kata firman Allah. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Teruskan saudara ayat 22, lanjut. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. 23, mari sama-sama kita membaca 23, 1, 2, dan 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita mulai ayat 15, Paulus berkata, sebab apa yang aku perbuat, kata sang rasul, aku tidak tahu. Apalagi, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Kok bisa ya? Itulah yang aku perbuat. Saudara, ada pernah tidak mengalami situasi kondisi hidup kita seperti ayat 15? Ini pengalaman seorang rasul. Ini kegelisahan seorang rasul. Dan seringkali kita sadar, saya secara pribadi kalau saya baca ayat 15, ayat 22, loncat 23, terhibur juga gitu ya. Terhibur, bersuka cita hati kita. Kita jadi ngerti gitu loh. Kita jadi paham gitu. Ternyata bukan cuma kita yang galau. Ternyata bukan jadi hanya konflik dalam batin kita saja. Kita merasa gini, pengen berbuat baik, pengen ibadah, pengen hidup bener gitu ya. Pengen taat, aduh aku pengen bertobat pendeta. Tapi yang kita lakukan yang tidak kita kehendaki, yang sebetulnya yang kita benci, amit-amit saya gak mau buat gitu pendeta. Tapi itu yang kita buat, konflik kan dalam batin kita. Ya, dari curhatan seorang rasul bernama Paulus ini, ternyata bukan cuman kita ngalami konflik di batin kita, Rasul Paulus juga ngalami konflik di batinnya. Sesuatu yang dia gak suka dia lakukan gitu. Lalu ayat 22 dikatakan, sebab dia temukan ini, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Setiap kita sama dengan pengalaman Rasul Paulus. Begitu kita percaya pada Yesus, ingat ada hidupnya Allah dalam hidupnya kita.
Ada yang namanya hukum Allah. Ada dalam diri kita. Ada apa yang namanya ya? Satu karakter ilahi gitu ya. Ada tabiat ilahi. Ada sifat ilahi yang baru yang ada dalam diri kita. Yang tadinya gak ada. Itu bukan dari diri kita gitu. Ada hukum Allah. Saya baca ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dari mana hukum Allah? Karena Kristus ada dalam diri kita. Kolose 1 ayat 27 katakan, ketika kita percaya pada Tuhan dikatakan Christ in you the hope of glory. Kristus itu diam dalam diri kita. Yang membuat kita punya tabiat baru. Ya, sifat-sifat baru, sesuatu yang kita ingin lakukan yang baru yang ada dalam Tuhan. Itu bukan dari kita tapi hukum Allah, pribadi Allah dalam diri kita. Dilanjutkan, nah ini curhatannya Paulus yang menarik. Ya, yang membuat saya katakan tadi terhibur, jadi kita ngerti. Ternyata bukan kita aja gitu, bukan kita toh yang hadapi konflik batin ini. Peperangan, struggle di jiwa kita. Sang Rasul juga ngalami. Saya baca 23 dikatakan begini. Tetapi di dalam anggota tubuhku dibilang apa? Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ada hukum lain. Lalu dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini yang saya bilang tadi, pengennya hidup benar. Siapa sih tidak pengen bertobat? Pengen bertobat, pengen tinggalkan dosa, pengen hidup kudus, pengen hidup suci, pengen hidup jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, pengennya melayani Tuhan, pengennya jalannya lurus gitu. Tapi sang Rasul berkata, ada hukum lain yang melawan hukum akal budiku. Ada hukum dosa, pengennya hidup benar, yang lain yang dibuat. Sesuatu yang tidak disuka, sesuatu yang aduh amit-amit benci, tapi itu yang kita lakukan. Ternyata kita mengerti bukan cuman konflik batin kita saja ini. Rasul juga mengalami hal yang sama. Perjuangan yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang adalah solusinya bagaimana? Keluar dari persoalan konflik batin ini. Apakah solusi untuk kita keluar dari konflik batin ini? Solusinya apa gitu? Mari kita lihat dalam Galatia. Jadi ketika saya renungkan ini, Tuhan ingatkan saya satu poin ayat firman Allah. Untuk solusi dari konflik batin ini. Pengen hidup benar, yang lain yang kita lakukan. Ada tabiat ilahi yang kita pengen kerjakan, tapi hukum lain yang kita lakukan. Mari solusinya apa? Tuhan ingatkan saya, Tuhan singkapkan kepada saya firman Allah ini ada pada Galatia pasal 2 di ayat yang ke-20. Saya baca ayat ini ya, perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, namun aku hidup, dikatakan tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini menarik ya. Begitu kita percaya pada Yesus, meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini keren dahsyat luar biasa. Paulus berkata begini dalam kesaksian firman-Nya, namun aku hidup setelah dia percaya pada Yesus, tetapi dikatakan bukan lagi aku sendiri yang hidup, dahsyat, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ada kehidupan Kristus. Ada kehadiran Tuhan dalam diri kita. Ada Tuhan hadir dalam diri kita. Saya baca ulang. Saya pengen baca ulang kembali ayat ini. Dikatakan begini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan dikatakan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Lanjut. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dikatakan di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya mau jelaskan di sini. Jadi yang membuat kita itu punya tabiat ilahi. Tiba-tiba muncul sifat-sifat ilahi. Tiba-tiba muncul tabiat yang baru, pengen hidup benar. Saya pengen tinggalkan dosa Pak. Pak Pendeta, saya pengen bertobat Pak, tolong doakan saya.
Dari mana Anda pengen bertobat? Kenapa kita pengen hidup benar? Kenapa kita maunya roh kita pengen dekat sama Tuhan? Saya mau pengen setia ibadah. Ada tabiat baru yang dulu gak ada sama kita. Sekarang ada sifat-sifat yang baru yang muncul dalam diri kita. Dari mana kita peroleh? Ketika kita percaya pada Yesus, ini yang terjadi. Alkitab katakan, Kristus hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup setelah kita bertobat percaya pada Tuhan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi saya mau terangkan sama saudara, kita masuk pada yang namanya ini. Dengar baik-baik pada bagian ini yang saya katakan. Dengar baik. Ketika kita percaya pada Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Ada kata Kristus hidup di dalam aku. Dia baharui kita. Nah, yang dibaharui itu apa saja? Poin ini saya mau terangkan sama saudara. Pertama, ketika Anda percaya pada Yesus, yang berubah jadi baru, nomor satu, itu roh kita. Jadi catat baik-baik, ini satu message yang penting buat kita. Begitu percaya pada Yesus, yang berubah jadi baru adalah roh kita. Bagaimana pendeta dengan jiwa kita? Sebab manusia itu roh, di tengahnya jiwa, lalu di luarnya adalah tubuh. Antara roh dan tubuh itu ada namanya jiwa. Ini menarik saudara ya. Jadi perhatikan baik-baik. Manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Nah, ketika kita percaya pada Yesus, yang berubah jadi baru apa? Roh kita yang berubah. Bagaimana dengan jiwa? Saya mau tanya, apakah ketika kita percaya pada Yesus, jiwa kita berubah? Pendeta, maksudnya jiwa berubah itu bagaimana? Jiwa kita berubah itu gini, kita itu jadi lupa nama kita. Kita lupa alamat rumah kita. Kita lupa masa lalu kita. Ya, kita lupa kekinian kita bahwa kita sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak-anak. Lupa semuanya, itu berubah namanya. Saya mau tanya, ketika Anda jadi Kristen, ketika Anda percaya pada Yesus, apakah jiwamu berubah? Pikiranmu berubah? Lupa semuanya, lupa yang dulu, lupa sekarang, utang juga sampai lupa gitu, semuanya lupa saudara. Nama kita lupa, udah punya anak kita lupa, udah punya istri kita lupa. Saya mau tanya, apakah ketika Anda jadi Kristen percaya pada Yesus berubah lupa semuanya? Enggak kan? Artinya apa? Jiwa kita belum berubah. Loh, ini penting loh. Kadang nggak paham kita ini. Bagaimana tubuh kita? Apakah ketika kita percaya pada Yesus tubuh kita ikut berubah? Tidak. Apakah setelah Anda percaya pada Yesus yang tadinya tingginya 160 meter berubah jadi 172 cm? Enggak kan, tetap 160 ya 160. Berat badannya 80 kg ya tetap saja. Enggak langsung berubah jadi 90, tetap kan keadaannya. Artinya apa? Ketika kita percaya pada Yesus, jiwa kita belum berubah, sampai kepada tubuh kita pun belum berubah. Roh kita yang berubah. Makanya untuk kita mengalami namanya kelahiran yang baru, punya sifat-sifat yang baru, hidup segambar serupa seperti Kristus. Itu apanya dibaharui? Roh sudah baru, jiwa kita yang mesti dibaharui. Nah, saya mau terangkan masuk pada gambar ini. Anda lihat, dalam jiwa itu ada 3 unsur. Ya, ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Untuk kita bertobat, ya, itu pikiran mesti dibaharui. Untuk kita menjadi manusia yang berubah seperti Kristus, itu pikiran. Jadi jiwa itu berubah dibaharui, itu pikiran. Sebab jiwa itu isinya ada 3, ada pikiran, ada emosional, emosi, ada kehendak, keinginan. 3-tiganya dibaharui. Tadi dari awal saya katakan selama ini kita berkutat dalam pelajaran yang ada, yang sering kita dengar adalah pembaharuan pikiran. Pikiran dibaharui. Roma pasal 12 ayat 2 itu. Coba kita lihat sebentar deh ayat ini. Coba lihat, saya baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing your mind. Pembaharuan pikiranmu. Pikiran kita yang dibaharui. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Sehingga
Kalau pikiran kita berubah dibaharui, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pertanyaannya singkat, bagaimana caranya membaharui, merubah cara berpikir kita? Jiwa yang pertama dirubah pikiran. Dengan apa merubah pikiran kita? Dengan firman Allah. Itu yang kita tahu selama ini. Masukkan firman Allah di pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan membaca firman Allah. Poin 1, dengar baik-baik ya, supaya ngerti ya. Walaupun udah ngerti biar melandas. Ya, membaharui jiwa. Nomor 1, pikiran dibaharui. Dengan apa membaharui? Dengan firman Allah. Dengan firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, dengan firman Tuhan yang kita dengar. Begitu firman kita masukkan dalam pikiran kita, apa yang terjadi? Maka perbuatan yang lama, prinsip hidup yang lama, yang jahat, itu diproses oleh firman, itu keluar. Kita jadi ngerti, oh ini kehendak Allah. Dari mana? Dari firman. Oh ini yang baik, ini yang berkenan kepada Allah, ini Allah suka. Kok Anda jadi ngerti pola pikir yang Tuhan suka? Dari firman. Yang jahat-jahat keluar, yang najis-najis pergi, ya. Yang curang-curang hilang. Kenapa? Proses terjadi pembaharuan dalam pikiran ketika firman Allah yang berkuasa hidup itu kita masukkan dalam pikiran. Terjadi proses itu. Kita ngerti yang baik, kita ngerti yang jahat. Ini Tuhan suka, ini Tuhan berkenan. Yang gak berkenan keluar. Bahkan dikatakan ini yang sempurna yang Tuhan mau. Jadi paham kita. Dari mana kita paham? Dari firman yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi membaharui pikiran nomor 1 dengan firman Allah. Lalu pertanyaannya, apakah cukup? Lihat gambar ini. Kita memperbaharui hanya pikiran kita? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dalam jiwa isinya bukan cuma pikiran saja. Yang kedua, dalam jiwa ada yang namanya emosi atau emosional. Emosi mesti diperbaharui juga. Kalau enggak, Anda akan jatuh bangun dalam dosa nanti. Anda akan jadi orang yang ngawur nanti lama-lama. Karena gak dibaharui emosinya. Masih emosi kehidupan yang lama. Makanya seringkali kita lihat orang setia melayani Tuhan. Orang itu cinta sama Tuhan. Orang itu rajin ke gereja, ngerti firman, paham firman. Tapi emosionalnya labil emosinya. Yang saya paling gampang kasih contoh sama saudara. Kalau saudara pernah nonton satu film saudara ya. Film anak-anak itu ya, salah satu film superhero. Salah satu film apa itu ya, Avenger misalnya. Ada satu tokoh pahlawan di situ yang disukai anak-anak kita, namanya adalah Hulk, si raksasa hijau. Raksasa hijau ini dia perkasa, dia kuat, tapi emosinya ampun-ampun. Kalau dia sudah emosionalnya meledak, emosi meledak, dia lupa teman-teman pun dia banting. Semua dia hajar, teman pun dia tonjok, teman pun dia lempar keras-keras sampai keluar angkasa gitu kali saudara ya. Kenapa? Emosionalnya meledak. Ya, harusnya sesuatu yang dia nggak buat, tapi dia lakukan. Kenapa? Emosionalnya meledak dak karuan. Kita orang Kristen kadang-kala cuman hanya pada nomor 1, pikiran saja dibaharui. Ngerti ini yang Tuhan suka, ini baik, itu gak baik. Tahu pikiran kita, paham. Karena firman Allah sudah membaharui pikiran kita. Tapi bagaimana dengan yang namanya emosi kita, sudah dibaharui atau belum? Kalau belum dibaharui, kita jadi kayak raksasa hijau si Hulk ini saudara. Si Hulk ini menakutkan. Begitu marah lupa segalanya. Nanti kalau dia marah bisa, "Nggak Tuhan-Tuhanan" gitu. Nanti kalau marah, "Kamu lu nggak tahu siapa aku ya" dan segala macam lah. Bentuknya Anda lebih tahu dari saya. Makanya yang namanya emosi itu mesti diperbaharui. Dengan apa? Memperbaharui emosi. Yang pertama dengan firman pikiran. Yang kedua dengan apa? Perubahan emosi. Anda mesti sadar ini. Lewat ini mengalami Tuhan secara pribadi, secara konsisten. Encounter dengan Tuhan. Perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Itu membuat kita, emosi kita itu akan berubah. Emosi kita mengalami sentuhannya Tuhan. Saya baca Ratapan pasal 3 ayat 22-23 dikatakan,
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini menggambarkan setiap hari kita mengalami sesuatu yang baru. Ada sentuhan ilahi dalam jiwa kita, dalam emosi kita. Jadi membaharui emosi itu lewat apa ya? Lewat sentuhan kuasa Tuhan. Emosi kita dijamah sama Tuhan. Emosi kita disentuh sama Tuhan. Bukan kadangkala ya, di gereja atau ibadah seperti pagi ini, dalam pujian penyembahan, dalam kita mendengar firman Allah, tentu yang kita bawa itu bukan hanya roh kita kan, jiwa kita juga, pikiran kita bawa fokus ibadah. Emosi kita bagaimana? Bawalah juga emosi kita kepada Tuhan. Kenapa? Tempo-tempo dalam pujian penyembahan orang nangis. Pendeta hamba Allah menyampaikan firman Allah, belum selesai, masih baru pembukaan kata, masih baru di pertengahan. Ada kata-kata dilepaskan meluncur di hatimu, di jiwamu. Tiba-tiba kamu meneteskan air mata, gak tahan sesungguhkan. Pendeta belum selesai. Pendeta gak ngerti masalahmu, kamu sudah nangis. Kenapa? Emosimu lagi disentuh sama Tuhan tuh. Emosimu sedang dijamah oleh Tuhan. Nah, perubahan emosi itu lewat sentuhan hadirat Allah. Hadirat Allah pribadi, kehadirannya itu yang menyentuh emosi kita, yang menjamah emosi kita. Kita mengalaminya encounter dengan Tuhan. Itu yang membaharui emosional kita. Berubah, makin berubah. Bukan emosi yang meledak-ledak menjadi mengalami perubahan. Makanya setiap kali kita datang kepada Tuhan, emosi kita mesti dibawa. Bukan cuman pikiran, oh saya ngerti firman. Emosimu bagaimana? Terbuka sama Tuhan. Bukan hanya firman Allah membaharui mindset kita, renewing your mind kita dibaharui. Tapi sampai emosi kita bawa sama Tuhan. Sampai disentuh Tuhan, sampai dijamah Tuhan. Nanti Anda akan jadi baru. Jadi manusia baru. Jiwa ini penting loh. Makanya kalau orang udah baru ya, jiwa itu belum. Butuh dibaharui. Butuh kita, kalau memang kau jiwamu mau dibaharui, bawa pikiranmu isi dengan firman. Jadi kalau saudara punya anak-anak, punya anggota keluarga, kok enggak tobat-tobat sih pak gitu. Punya suami yang aduh kelakuannya, ada mau dia berubah, bawa datang sama Tuhan. Doakan dia, enggak tahu caranya bagaimana, bawalah dia sama Tuhan. Kau punya anak-anak yang aduh gini pak anak saya, gini anak saya, bawa datang sama Tuhan. Ketika dia dengar firman, pikirannya dibaharui. Dia jadi ngerti, aduh aku sudah salah. Aduh aku sudah buang-buang waktu masa mudaku. Aku sudah bikin jahat, aku sudah durhaka, aku tidak hormat sama orang tua. Oh, dari mana dia tahu? Dia berubah. Dengar firman. Firman membaharui cara berpikir. Bawa anakmu. Sampai nanti dia bisa cinta Tuhan. Karena emosinya udah disentuh, mengalami encounter dengan Tuhan. Oh, emosi itu mesti dibaharui. Ngalami perjumpaan lawatan Tuhan. Itu luar biasa. Makanya hidup lama ya, hidup yang jahat dulu itu bercokolnya di mana? Bukan di roh jadi baru. Hidup busuknya kita, hidup jahatnya kita, kecurangan kita, maaf kata-kata saya kasar, brengseknya kita, kurang ajarnya kita pada waktu masa dunia dulu, hidup belum percaya sama Tuhan, itu bercokolnya di jiwa, di pikiran, di emosi. Setan mau kalahkan kita, setan mau menguasai kita, dia gak bisa taklukkan roh kita. Setan gak bisa kalahkan roh kita, kuasai roh kita. Lalu dia bercokolnya di mana setan? Celahnya masuk di mana? Di jiwa. Jiwa itu peperangan, medan peperangan terbesar. Masuknya di jiwa, lewat pikiran, lewat emosi dia masuk. Celahnya di jiwa. Orang kerasukan setan di mana? Ya di jiwanya lah. Masuknya di situ, labil jiwanya. Apalagi kalau jiwanya gak ngerti firman, jiwanya kosong, melompong hampa, gak ada kehadiran Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau gak ada Kristus, ya pantesan dia sampai seperti itu setan bekerja. Jahatnya minta ampun, pikiran dibaharui,
Jiwa itu yang pertama. Kedua, emosi kita. Tubuh itu nurut sama jiwa. Anda pernah gak merasakan begini saudara ya? Kita itu pengennya menyembah Tuhan, pengennya datang sama Tuhan. Tapi kalau jiwa kita belum dibaharui, roh kita udah baru, pengennya ibadah, pengennya bertobat, pengen tinggalkan dosa. Tapi kalau jiwa belum dibaharui, pikiran belum dibaharui, emosional belum dibaharui, jiwa menolak, ya badan menolak. Badan, tubuh, jasmani ini bukan nurut sama roh. Anda mesti tahu, jiwa kita, tubuh kita nurut sama jiwa, sama pikiran, sama emosi. Kenapa orang malas ibadah? Jiwanya belum dibaharui. Kenapa orang anggot-anggotan ibadah cari Tuhan? Kelakuannya sama, rohnya pengen berubah, jiwa gak mau, tubuh gak mau. Tubuhnya gak mau diajak datang nyembah Tuhan. Rohnya pengen, tapi tubuh ini gak manut sama roh, dia nurutnya sama jiwa. Jiwa ini harus dibaharui. Itu masalahnya. Kenapa orang jatuh bangun dalam dosa? Jiwanya di masalahnya. Perbuatan lama kita itu bercokolnya di jiwa. Kalau gak dibaharui, wah bertumbuh subur dia di jiwa kita, di pikiran kita. Waduh, yang jahat-jahat di pikiran. Karena waktu saya masuk pada yang ketiga. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Karena di jiwa itu ada pikiran dibarengi dengan firman, emosi dengan sentuhan hadirat Allah, sentuhan kuasa Allah berubah emosi kita. Yang ketiga, kehendak atau keinginan. Loh, ini penting loh. Kalau keinginan juga tidak disangkal, keinginan kehendak kita nggak dibaharui, nggak bisa. Udah punya pikiran bagus, pikiran Kristus, emosional kita udah ngalami encounter, perjumpaan dengan kita, dijamah dibaharui, udah keren, udah cinta sama Tuhan. Tapi kehendak kita itu ternyata masih brutal. Sorry kata-kata saya. Keinginan kehendak kita masih liar. Orang itu punya keinginan, Bapak Ibu Saudara. Pendeta ingin kaya, boleh. Tapi kalau keinginan itu lalu saudara datang kepada yang salah, memenuhi keinginanmu, datang sama setan, datang kepada orang pintar penyembah iblis, datang kepada yang salah. Nah ini kan dosa kan? Keinginan kehendak itu kalau diikuti, tidak disalibkan, yang terjadi apa? Ya daging kita brutal. Mungkin keras ya bahasa saya, tapi mungkin perlu saya ngomong seperti itu supaya Anda sadar, kita semua sadar termasuk saya. Lihat gambar ini. Penyangkalan diri, menyangkal keinginan itu maksud saya kehendak kita adalah solusi untuk memperbaharui kehendak. Ayatnya di mana? Lukas 9:23. Ayat ini saya sering sekali ajarkan sama saudara. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus sudah berkata dari awal, dia gak kasih iming-iming sama kita. Orang yang ikut Tuhan gak dikasih manis-manis di depan, langsung keras ngomongnya, langsung pahit. Kamu mau ikut aku? Boleh. Tapi yang pertama katakan, kamu harus siap yang namanya menyangkal diri. Mau menyangkal diri? Itu pahit loh. Kedua, memikul salib setiap hari, baru kamu boleh ikut aku. Menyangkal diri. Yang disalibkan, yang disangkal apa? Kehendak. Jadi kalau kita setiap kali baca Lukas 9:23, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Apa pendeta yang disangkal? Keinginan kita, kehendak kita, itu yang disangkal, disalibkan. Karena kadang-kadang keinginan kita itu macam-macam. Kalau keinginan tidak disalibkan, ya keinginan itu macam-macam loh. Pengen ini, pengen itu, ingin yang jahat-jahat, apalagi bahaya itu. Keinginan yang tidak ada gunanya, itu kalau tidak disangkal bahaya. Tadi saya pakai bahasa brutal daging kita. Anda tahu daging itu merajalela. Dalam Galatia, coba sedikit ya, isinya daging itu ini. Galatia pasal yang kelima, coba tolong multimedia, ayat 19 mulai sampai 20 atau 21 saya baca ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu lihat, kalau yang namanya kehendak, keinginan kita nggak salibkan, keinginan tidak disangkal dalam nama Yesus dengan salib Kristus, sampai terjadi daging merajalela, brutal daging. Karena daging
isinya tubuh. Lihat, isi daging, saya peragakan isi daging itu ini loh. Percabulan, apalagi kecemaran, apalagi hawa nafsu. 20. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. 21 masih ada ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Hampir 15 isi daging yang mengerikan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa kata firman Allah? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa gak dapat bagian kerajaan Allah? Karena kita gak bisa serupa seperti Kristus. Kita gak bisa hidup benar. Kita gak bisa bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Karena cuma pikiran dibaharui. Lihat gambar ini. Pikiran sudah dibaharui dengan firman. Bagus. Memang itu caranya. Mau baharu pikiran kita, firman mesti masuk. Kedua, emosi kita dibaharui dengan apa? Encounter dengan Tuhan, mengalami pribadi Tuhan, disentuh emosi kita. Ketiga, kehendak ini pun harus dibaharui. Dengan apa dibaharui kehendak kita, keinginan kita? Dengan penyangkalan diri. Begitu kita punya keinginan yang salah, ingin yang dosa, iri hati sama kekayaan orang, sangkal diri, ini tidak boleh, Tuhan marah. Pengen merampok, pengen mencuri, pengen perkara dosa, disangkal dong. Punya keinginan merugikan orang lain, disangkal. Oh, keinginan bikin dosa, perzinahan, butuh disangkal. Kalau enggak, pikiran udah bagus, emosi udah bagus, jatuh juga dalam dosa, nggak dapat kerajaan Allah. Ternyata yang namanya pembaharuan jiwa itu tiga-tiganya harus ngalami. Mengapa penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari begitu penting? Karena tanpa kita membaharui pikiran, tanpa penyangkalan diri adalah penyebab kegagalan kita mentaati Tuhan. Ini kata-kata yang terakhir buat saudara dalam renungan pagi ini. Tanpa penyangkalan diri, tanpa keinginan kehendak disangkal, nggak bisa kita taat. Makanya saudara ya, daging kita itu nurut, tubuh kita itu nurut sama jiwa. Kalau tiga ini dibaharui, oh luar biasa. Adakah jadi orang yang taat sama Tuhan, bisa hidup benar serupa seperti Kristus, itu akan jadi. Jadi bukan cuma pikiran dibaharui, kita kan berputar cuma di pikiran. Emosi kita biar dijamah sama Tuhan, sampai kehendak kita disangkal, baru kita berubah seperti Kristus.